kesempatan itu karena ingin dia membuktikan dia tidak merasa melakukan perbuatan, tapi faktanya kan dia dihukum. Ya, kekhilafan hakim di dalam menangani perkara ini. Jessica ini diadili dengan tidak ada satu saksi pun yang melihat bahwa dia memasukkan racun ke dalam gelas. Satu orang saksi pun tidak ada. Dasarnya itu, kalau CCTV tidak ada, dia tidak akan bisa dihukum karena tidak ada saksi pun yang melihat. Pertanyaannya, apa kaitannya dengan CCTV ini? Sejak semula di persidangan dulu pun, kami sudah dengan tegas menolak CCTV ini diputar dengan alasan kami tidak melihat bukti bahwa dari mana sumber diambilnya CCTV ini. Tidak ada dokumen atau bukti yang mengatakan ini diambil dari dan dengan cara yang sah. Ada suatu tayangan CCTV itu ada dimiliki oleh seorang bernama Hermawan Salihin. Ketika wawancara dengan Karnielia, dia mengeluarkan CCTV ini. Dia mengatakan bahwa ini adalah CCTV yang ada di Oliver dan tidak pernah ditayangkan di persidangan. Dan ini disimpan sama dia. Artinya, berarti seluruh rangkaian CCTV itu sudah terpotong-potong. Tidak utuh lagi pasalnya. Kalau ada pokoknya rekaman dari jam 6 sampai jam 6, ada yang hilang di dalamnya. Nah, salah satu diantaranya adalah yang diambil oleh bapaknya, yaitu Hermawan Salihin. Dan kami beruntung dan terima kasih kepada TV One, Pak Karnielia, kami diberikan bukti ini secara resmi. Dan inilah yang kemudian kami analisa. Jadi pertama, tanpa melihat isinya pun sebenarnya kita sudah dapat simpulkan bahwa berarti rekaman CCTV yang diputar di TV Gadila itu sudah tidak lengkap lagi. Rizwan Syahnibar tidak mau mengatakan dugaan, dia mengatakan itu rekayasa. Tapi untuk mencapai sebuah keadilan tidaklah mudah. Banyak sekali rintangan-rintangan yang dialami oleh Jessica Kumala Wongso. Walaupun Jessica Kumala Wongso sekarang ini sudah bebas ya, akan tetapi Jessica Kumala Wongso merasa dirinya tidak bersalah. Dan tentunya Jessica Kumala Wongso gugat vonis ya. Jadi Jessica Kumala Wongso ini tidak puas dengan keputusan hakim dan akhirnya mengajukan PK melalui kuasa hukumnya, yaitu Oto Hasibuan. Hari ini Rabu ya, hari ini Rabu, Jessica Kumala Wongso mengajukan PK melalui kuasa hukum, yaitu Oto Hasibuan. Lalu saya agak sedikit promo juga lihat pengadilan gitu ya. Tapi saya bilang kan suasananya kan berbeda. Dulu kan Anda dalam posisi ditahan, hari ini dalam posisi sudah bebas. Nah, seperti saya katakan tadi, kita memang menghadapi satu pergumulan serius sebenarnya tentang rencana PK ini. Kenapa? Karena faktanya kan Jessica kan sudah di luar, sudah tidak ditahan lagi. Sehingga secara badan, secara jasmani dia sudah bebas. Tetapi rupanya Jessica tetap mengatakan bahwa selama masih ada kesempatan yang diberikan oleh undang-undang atau hukum kepada saya untuk mengajukan PK, saya akan gunakan kesempatan itu, dia bilang. Nah, hari ini kita gunakan kesempatan itu karena ingin dia membuktikan dia tidak merasa melakukan perbuatan, tapi faktanya kan dia dihukum. Wow, kerennya padahal udah bebas ya kalau dipikir ya, udah tenang gitu ya, tapi tetap saja ingin membersihkan namanya, kan seperti itu ya. Kami sebagai lawyer tetap menghormati apapun putusan hakim, kami hormati, tetapi karena ada hak untuk mengajukan PK, hak ini kita gunakan. Mudah-mudahan Mahkamah Agung nanti akan mempertimbangkannya dengan baik. Alasan PK kami ini ada beberapa hal. Pertama, ada novum. Kedua, ada kekhilafan hakim, ya, kekhilafan hakim di dalam menangani perkara ini. Nah, tentu Anda bertanya, apa novum yang kami gunakan? Novum yang kami gunakan itu adalah berupa satu buah semacam flash disk ya, satu buah flash disk berisi rekaman kejadian ketika terjadinya tuduhan pembunuhan terhadap Mirna, yaitu di Oliver. Oh, flash disk ya yang untuk novumnya ya. Ini apa isinya ya? Ya kan, sebagai latar belakang buat kita supaya ingat bahwa Jessica ini diadili dengan tidak ada satu saksi pun yang melihat bahwa dia memasukkan racun ke dalam gelas. Satu orang saksi pun tidak ada. Tetapi pada waktu itu diputarlah CCTV yang ada di restoran Oliver. Nah, inilah menjadi dasar, jadi petunjuk bagi pengadilan untuk menghukum Jessica ini. Ya, jadi dasarnya itu, kalau CCTV tidak ada, dia tidak akan bisa dihukum karena tidak ada saksi pun yang melihat. Pertanyaannya, apa kaitannya dengan CCTV ini? Sejak semula di persidangan dulu pun, kami sudah dengan tegas menolak CCTV ini diputar dengan alasan kami tidak melihat bukti bahwa dari mana sumber diambilnya CCTV ini. Betul sekali ya, karena tidak tahu sumbernya dari mana, kan gitu ya. Tidak ada dokumen atau bukti yang mengatakan ini diambil dari dan dengan cara yang sah. Tidak diambil oleh penyidik, tidak diambil oleh pihak kepolisian, tapi muncul tiba-tiba CCTV ada di sana. Bahkan
dekodernya tempat CCTV itu adanya. Itu waktu kami minta diperiksa pun dalam keadaan kosong. Wah. Ngeri ya jika keadilan ya untuk seorang terus barang buktinya ngambilnya secara asal-asalan ya. Nah, atas dasar itu kami melihat ternyata pas suatu peristiwa ada suatu tayangan CCTV itu ada dimiliki oleh seorang bernama siapa bapaknya? Darmawan Salihin. Darmawan Salihin ini adalah ayahnya Mirna. Dia waktu itu di TV1 ketika wawancara dengan Tarni Elia, dia mengeluarkan CCTV ini. Dia mengatakan bahwa ini adalah CCTV yang ada di Oliver dan tidak pernah ditayangkan di persidangan. Wow. Berarti ngambil barang bukti, berarti ya, yang tidak pernah ditayangkan di persidangan. Berarti itu kan potongan-potongan barang bukti, berarti kan? Berarti diambil gitu ya? Dan ini disimpan sama dia. Artinya, wow, keren. Berarti seluruh rangkaian CCTV itu sudah terpotong-potong. Tidak utuh lagi pasalnya. Kalau ada pokoknya rekaman dari jam 6 sampai jam 6, ada yang hilang di dalamnya. Jadi kalau misalkan diedit-edit kayak gitu gimana? Itu sah nggak untuk barang bukti ya? Berarti ini kan sudah divonis dan sudah selesai juga menjalani hukuman, dan itu barang bukti yang sudah dipotong-potong itu direkayasa atau tidak misalnya gitu ya, itu sah-sah saja berarti ya menurut persidangan kemarin, berarti sah-sah saja gitu ya. Kok ada yang diambil? Terus tadi dikatakan pengambilan CCTV pun itu tidak ada surat yang benar-benar menyatakan bahwa itu resmi atau apa gitu ya tadi Pak Foto ya. Terus gimana? Nah, salah satu diantaranya adalah yang diambil oleh bapaknya, yang itu Darmawan Salihin. Dan kami beruntung dan terima kasih kepada TV1, Pak Tarni Elia, kami diberikan bukti ini secara resmi. Dan inilah yang kemudian kami analisa. Jadi pertama, tanpa melihat isinya pun sebenarnya kita sudah dapat simpulkan bahwa berarti rekaman CCTV yang diputar di TV Keadilan itu sudah tidak lengkap lagi. Kalau sudah ada yang terambil secara tidak sah, berarti potensi yang lain pun sudah ada mungkin diambil. Jadi tidak lagi tersambung, ada yang terputus. Nah, atas dasar ini kami analisa lah semua fakta-fakta ini. Nah, kemudian seperti kita katakan, novum itu kan suatu fakta yang sebenarnya sudah ada pada waktu itu, pada waktu sidang dulu, tetapi kami tidak temukan. Itu prinsip novum. Nah, tadi saya katakan tadi ada CCTV, rekaman CCTV yang diambil dari Oliver dan tidak pernah diputar di dalam persidangan, sehingga menjadikan semua perkara ini menjadi absurd. Gitu. Nah, kedua, akhirnya kami menyelidiki lagi, kami menemukan dan menggunakan ahli. Terus terangnya kami menggunakan ahli itu Rizwan Syarifah. Kami selalu mengatakan CCTV yang diputar di persidangan ini, kami katakan ada dugaan rekayasa. Rizwan Syarifah tidak mau mengatakan dugaan, dia mengatakan itu rekayasa. Tapi karena dia ahlinya, dia harus buktikan itu. Iya. Kami masih tetap mengatakan ada dugaan rekayasa. Kalau Rizwan Syarifah sudah tidak menggunakan kata dugaan ya, beliau menggunakan kata rekayasa, dan nanti saya bikinkan videonya, dan kebetulan saya sudah ada videonya ya bahannya. Nanti juga mau saya bikin, nanti teman-teman nonton ya. Ngeri sekali ya. Nanti ya tonton ya teman-teman ya. Bagaimana dugaan rekayasa yang bisa terjadi adalah begini, bahwa ada dulu di sana itu ada dua ahli yang diajukan oleh pihak penyidik di pihak kejaksaan. Namanya satu Christopher, satu lagi Nuh, ya kan? Nah, di sini ada saya supaya jangan salah. Jadi ada di CCTV. Jadi kita lihat ya, CCTV ini karena tidak ada saksi yang melihat, maka dia memutar CCTV. Khususnya fokusnya itu di meja 54 tempatnya Jessica minum dan duduk waktu itu minum. Nah, adalah di sana itu namanya CCTV 7 ya. Kan banyak sekali CCTV. Kita bicara dengan CCTV 7. Di bab Christopher mengatakan bahwa sebenarnya CCTV yang dia lihat definition, maksudnya standarnya tinggi. Bahkan dikatakan itu 1920 kali 180 pixel. Itu yang dari Christopher. Tetapi apa yang terjadi di keterangannya Nuh, dan ini yang kita lihat diputar di diputar di persidangan itu sudah berubah, sudah menjadi standar definition. Artinya kualitasnya menurun. Yang tadinya 1920 tinggal separuh menjadi 960 kali 576 pixel. Apa yang terjadi dengan ini? Jadi bayangkan aja, kualitasnya sebenarnya high definition, tapi ditayangkan itu sudah berubah menjadi standard definition sehingga kabur. Dia memindahkan definition, tapi ditayangkan itu sudah berubah menjadi standard definition sehingga kabur.
disinilah mulai terjadi, karena kegaburan ini akhirnya kan hakim kan jadi nggak bisa melihat yang sebenarnya, dituntunlah. Ya ini kan, inilah yang dipersoalkan di sana pada waktu itu. Ada yang mengatakan Jessica memindahkan centerpiece, ya di meja Jessica memindahkan paper bag, jadi Jessica mengambil sesuatu dari tas, masukkan ke gelas, ya, dan kemudian paper bag memindahkan paper bag dari kursi dan sebagainya. Inilah yang menjadi ditayangkan seakan-akan karena kegaburan ini nggak ada yang tahu apa yang sesungguhnya yang terjadi lagi. Nah akhirnya ahli menceritakan kepada hakim, inilah ini. Jadi tafsirnya si ahlinya jadinya. Tidak lagi kita melihat langsung apa yang terjadi di CCTV itu. Iya, karena kalau ada dugaan rekayasa, misalkan CCTV-nya sudah direkayasa gitu ya. Terus apapun aktivitas Jessica Kumala Wongso tentunya tidak akan bisa terdeteksi. Hal yang sekecil apapun kan harusnya bisa terdeteksi dari CCTV tersebut. Akan tetapi jika sudah misalkan direkayasa tadi ya, ada dugaan rekayasa terus itu benar rekayasanya, ya tentunya mengaburkan kan gitu ya, bisa kabur, bisa tidak terlihat. Jadi Jessica misalkan memindahkan apa, seakan-akan memasukkan sesuatu kan gitu, itu bahayanya seperti itu. Ya kalau CCTV kan tanpa diterangkan pun kan cukup kita lihat apa yang dilakukan di adegan apa yang terjadi di CCTV. Iya. Nah kegaburan keren sebenarnya CCTV itu adalah alat bukti yang benar-benar keren ya di saat ini ya. Memang benar. Melakukan apapun juga tanpa harus diterangkan, itu bergerak sendiri ya. CCTV itu bergerak sendiri di CCTV terus. Orang itu ngapain, berbuat apa itu kelihatan harusnya, tidak perlu diedit-edit, tidak perlu direkayasa gitu ya. Yang dipakai, dan kita bisa buktikan nanti dengan ahli si respon bahwa ini terjadi perbedaan. Saya pakai istilah normatif, ada yang berbeda antara Christopher dengan Emnu dan yang diputar dengan yang aslinya. Tapi Richmond mengatakan itu rekayasa karena seharusnya high definition, kenapa menjadi standard definition? Seharusnya 1920 kali 1080 pixel, kenapa menjadi 160 kali 576? Nah, ini salah satu. Contoh yang kedua lagi ya, untuk memperjelas saja, di CCTV 9 itu ada dua segmen, dipotong menjadi dua segmen. Itu pada segmen pertama jam 15.35 dan jam 16.59. Ini waktu VIC disajikan. Ingat itu gelas itu Vietnam Ice Coffee itu disajikan itu pada jam itu. Pada waktu disajikan itu dia standarnya itu adalah high definition. Ini bukan keterangan kami loh. Ini keterangan ahli yang diajukan oleh jaksa. Cuma baru kami temukan sekarang perbedaan itu. Dulu sudah ada ini, tapi baru kami temukan sekarang. Nah, di segmen kedua, di jam 16.59 dan di jam 18.25, waktu setelah VCVIC telah diminum oleh Mirna, terjadilah penurunan kualitas daripada CCTV ini. Akhirnya apa yang terjadi? Si ahli toksiologi akhirnya melihat warna yang berbeda-beda. Di sini sekarang berbeda karena dimasukkan sesuatu katanya. Padahal perbedaan warna ini bukan karena gelasnya yang berubah warna, tapi karena kualitas gambarnya yang berbeda. Ya, kalau Richmond mengatakan yang tadinya high definition diturunkan menjadi standard definition. Nah, jadinya tadinya gambar yang bagus ya, misalkan normal, jadinya hancur, remuk jadinya ya kan. Jika benar-benar itu direkayasa ya. Bukannya diperbagus, akan tapi direkayasa. Seharusnya untuk barang bukti, untuk ini untuk peradilan ya, bukan main-main ya, untuk menyangkut masa depan seseorang ya, masa depan anak manusia, harusnya bukannya direkayasa. Harusnya misalkan ada benar-benar dugaan rekayasa ini benar, harusnya diperbagus, bukannya malah dikaburkan, bukannya malah dihancurkan. Kan lucu, kan aneh gitu ya. Terus tujuannya apa? Kami masih mengatakan dugaan, tapi kalau Richmond mengatakan itu adalah penurunan kualitas resolusinya, ya kan? Jumlah yang seperti ini ada 37. Ada 37 gambar yang berubah, ya, yang aslinya high definition kemudian berubah menjadi standard definition. Pixelnya juga semua berubah semua. Nah, apa yang terjadi dengan adanya perubahan ini? Maka disinilah rekayasa itu akhirnya menuntun majelis hakim menjadi salah mengambil keputusan, menuntun saksi-saksi ahli menjadi salah mengambil keputusan, karena sebenarnya yang kami lihat di persidangan itu bukanlah yang rekaman yang sesungguhnya lagi. Sudah rekaman yang berubah, yang oleh versi Richmond Sianipar mengatakan itu rekayasa. Selain kami mengatakan itu dugaan rekayasa, tapi Richmond mengatakan itu rekayasa. Dia berani mengatakan itu rekayasa karena faktanya memang tertulis di dalam berita acara. Angka-angka yang kami ajukan tadi itu angka-angka yang tertera di dalam berita acara. Jumlahnya jelas. Jadi mungkin saya tidak perlu jelaskan 37-nya, tapi bagi masyarakat kan sudah tahu bahwa dengan orang ini dihukum melakukan pembunuhan dengan menggunakan petunjuk, dan itu pertimbangan hakim loh. Menggunakan petunjuk di CCTV, ternyata CCTV-nya ini sudah betul. Hakim memang bilang petunjuknya yaitu CCTV ya.
rekayasa. Kita bilang dugaan rekayasa, tapi menurut Rismond itu ada rekayasa. Makanya Rismond Janipar ada kita ajukan menjadi ahli dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran pendapatnya bahwa ini rekayasa. Ya, jadi itulah novum yang paling utama.